Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsyadal uqula ila tauhid wa hadaha wa audaha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subhal batil. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Masjid Ar-Rahman Kota Medan. Hari ini adalah merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 12 bulan, 1 tahun 365 hari telah kita lalui. Begitu banyak pergolakan hidup, begitu banyak problematika yang kita hadapi, baik secara individu, dalam konteks kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setahun lamanya, tahun 2022 telah kita lewati setapak langkah. Tadi malam merupakan akhir daripada tahun 2022 memasuki tahun 2023. Hari ini bertepatan hari Ahad 1 Januari tahun 2023 miladiah. Doa kita bersama, munajat kita selaku pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sebagaimana tadi saya dengar sepintas bagaimana perkembangan kemajuan perjalanan kehidupan agama di tahun 2023. Ini yang kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau selimuti kami dalam rahmat dan hidayah inayahmu. Sampailah kami pada tahun yang baru ini. Dalam syar'i hukumnya kita mengetahui bahwa tahun baru kita adalah Muharram. Alhamdulillah hillazi muharrama awal rosinin wajallaha syahram mubarakan liqaumil mu'minin. Jadi bulan Muharram itulah tahun baru kita, bukan tahun baru Masehi. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetapi kita sebagai manusia hidup dalam satu alam lingkungan masyarakat demokrasi.
Kita hidup sebagai masyarakat Indonesia yang sangat-sangat majemuk, pluralistik. Maka segala bentuk realitas kehidupan kita harus disyukuri, termasuk menjelang tahun yang baru ini. Apa pertemuan kita? Konsep yang akan kita bicarakan, baik sebagai pendakwah maupun jamaah mendengarkan apa yang ingin kami sampaikan. Alhamdulillah, itu kata-kata yang tidak bisa diukur dengan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah tanda syukur yang amat sangat besar di hadapan Allah. Tak ada ilmu yang paling hebat kecuali mensyukuri nikmat Allah, susah maupun senang, sedih atau gembira, kaya atau miskin, diberkahi atau dibiarkan, rakyat jelata atau pejabat sekalipun, kita mensyukurinya. Karena umat Islam yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Itu pertemuan kita. Lalu dengan pertemuan ini, di dalam muatan syukur ini, kita mulai mengevaluasi. Kita mulai melihat apa yang menjadi persoalan ke depan di tahun 2023. 2 hari yang lalu, saya berceramah di Masjid Mu'alimin, Kota Medan. Saya sempat mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kemelut dunia. Argumen saya ini berangkat dari percakapan dialog antara Presiden dengan Bapak Karni Ilyas. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan G20 G20 itu membahas tentang resesi dunia yang akan terjadi di tahun 2023. Seluruh dunia akan menghadapi dampak yang sangat bahaya. Bahkan ada beberapa puluh negara ternama di dunia akan mengalami kolaps resesi dunia. Alhamdulillah, ibu bapak, saudara-saudaraku, Indonesia ini adalah negara terkaya sumber daya alam di dunia. Indonesia ini diberkahi karena banyaknya orang beriman hidup di bumi Nusantara Indonesia. Persoalannya kedua, kemelut dunia yang akan kita hadapi itu secara global. Tapi jangan pernah lupa, kemelut secara nasional sampai hari ini kita terus menghadapinya. Kezaliman, angkara murka, bahkan persoalan-persoalan masalah yang terjadi di tengah bangsa kita. Pergeseran nilai dalam konteks kehidupan bermasyarakat terbelah. Jadi kita yang mayoritas ini secara kualitas kita sedang mengalami kropos. Secara kualitas umat Islam saat ini sedang menghadapi perpecahan luar biasa antar sesama Muslim. Secara kuantitas jumlah kita masih mayoritas, banyak sekali. Tapi jangan ibu bapak pandang enteng. Karena musuh-musuh Islam, orang kafir dan orang munafik tidak pernah berhenti sampai cita-cita mereka tercapai, yakni menggerogoti, merampas keimanan kita. Awas. Lihatlah tadi malam, ibu bapak, saya mendapat sebuah kiriman pesan. Bahkan 5 hari lalu saya berdakwah di Nanggro, Aceh, Darussalam. Pesan yang diberikan seorang kawan di WhatsApp saya mengirim bagaimana pemerintah Nanggro, Aceh, Darussalam melaksanakan ketertiban hidup di masyarakat dengan melarang orang Aceh, Lok Sumawe dan Aceh pada umumnya merayakan tasyrik musyrik.
Allahu Akbar. Saya dengan istri tadi malam usai ba'da isya, kebetulan jadwal saya kemarin itu zuhur, saya coba jalan ke jalan raya. Saya mau lihat bagaimana Medan Sumatera Utara ini kalau menghadapi tahun baru. Apakah ramai sebagaimana Jakarta? Walaupun saya juga tidak pernah meramaikan, cuma melihat saja keliling kami. Allahu Akbar, baru jam 9 saja sudah mulai masyarakat ngumpul, mondar-mandir, menyalakan petasan dan lain sebagainya. Konon di Aceh dilarang. Mengapa? Karena ini adalah budaya orang kafir yang tak boleh ibu bapak ikuti. Balap-balapan liar di jalan, mengkonsumsi minuman keras, anak-anak muda begadang sampai pagi hari. Bahkan mohon maaf ibu bapak, saya menginap di Hotel Madani Syariah. Di depan hotel itu ada sekelompokan anak-anak muda. Mereka mulai menggas motor mereka, starter motor mereka, memainkan knalpot mereka, rezim knalpot itu, sampai terdengar sudah mulai mendekati tahrim subuh. Innalillahi. Bawa kemana generasi Islam yang akan datang? Dan inilah cita-cita orang kafir. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk berkumpul di rumah Allah, saling mengingatkan. Lindungi keluarga kita, jaga keluarga kita. Tadi beberapa sambutan yang saya dengar, mari kita bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan agama ini. Siapa lagi yang bertanggung jawab kecuali kita, kaum mayoritas umat Islam. La yaghurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Saya ini dari latar belakang dulunya bukan Muslim, dari daerah yang mayoritas 99,9% beragama Kristen, kota Manado, lifestyle Europe. Orang Manado itu gaya hidupnya sama dengan orang Amerika dan orang-orang di Eropa. Dalam keseharian hidupnya beda dengan kaum mukmin. Itulah perbedaan antara mukmin dan kafir. Maka kita harus keras dalam masalah ini. Saya orang yang punya pengalaman dari sana dan sekarang ada di sini. Jangankan tahun baru di Manado itu, jangankan tahun baru, tahun-tahun biasa saja, hari-hari biasa, warung-warung, kedai-kedai. Kalau di Medan, kedai-kedai kopi. Kalau di Manado, kedai-kedai cap tikus. Cap tikus itu adalah enau yang disaring dari pohon sagu. Dari uapnya itu mengalir tetesan minuman keras, namanya cap tikus. Itu yang dikonsumsi orang Manado. Kadar alkoholnya sampai 80-100%. Itu yang dikonsumsi tiap hari, apalagi tahun baru. Sama dengan kehidupan orang-orang yang ada di Eropa. Mau ke kebun, minum itu. Mau jalan ke tetangga, minum itu. Mau pergi pesta, minum itu. Alhamdulillah, tanpa sengaja saya mulai melihat. Setelah saya masuk Islam, apakah di Islam ada model begini? Enggak ada. Kalau orang Islam berkumpul, yang ada di tengah orang Islam itu kopi hitam. Amin ya Rabbal. Makanya saya jadi kuat peminum kopi. Bukan singgung panitia, karena di depan sudah ada kopi. Sudahlah, budaya hidup sehat, budaya hidup berakhlak, budaya hidup bermoral tidak ada kecuali dalam agama Islam.
Tapi tetangga saya Ustaz agamanya Islam, kenapa dia jadi pemabuk? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Islam yang begitu bukan karena perbuatannya, bukan karena lingkungannya, tetapi dia terkontaminasi dengan gaya hidup orang-orang kafir. Ini tugas kita. Ini tugas kita bersama untuk memanggil saudara-saudara kita. Berhenti. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu ikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitar. Saya dulu pun, ya, miring saya pulang, selebor saya pulang, mabuk saya pulang. Jadi bagi jamaah yang di sini hanya baru belajar minum, minuman yang kami minum itu tidak berkadar alkohol tinggi. Bahkan mohon maaf ibu bapak, kalau dibakar begini menyala. Kalau dibakar menyala. Ini bagian daripada karakter kita umat Islam. Disisir pelan-pelan, diajak kepada budaya yang tidak Islami. Orang Islam jadi pemabuk, orang Islam main judi, orang Islam konsumsi narkoba, orang Islam menjadi brutal, meninggalkan rumah ibadah dan tidak mau sholat. Semua itu pernah saya lakukan. Persoalan yang kedua terkait dengan akidah. Baru-baru kita melewati pelaksanaan apa itu? Natal dan tahun. Jadi repot, jadi bingung. Semua ustadz berkomentar di media sosial. Ada yang bilang menyebut Natal haram, betul? Ada yang bilang menyebut Natal boleh, betul? Ustadz ini hanya asumsi. Kalau saya memang pelaku sejarah. Bu, antum pernah naik bus? Sesama bus, sesama angkot jangan saling. Jadi kalau bukan ilmumu jangan bicara. Betul apa betul? Kalau ilmu kafir, kalau ilmu munafik, itu ilmu saya, Bu. Kebetulan saya bekas kafir dan mantan munafik. Itu dia. Jadi antum hanya asumsi, antum cuma meraba, saya pelaku sejarah. Bahkan saya yang pimpin orang, ayo kita bergembira di hari kelahiran Kristus. Ini kawan, ini ahlinya dulu. Ente tanya ke sini, ya. Saya sudah bilang beberapa setiap ceramah saya, betul, saya berdakwah, ibu bapak jangan tunggu ilmu sama saya. Saya bukan ahli ilmu, saya hanya motivator. Jadi ibarat handphone, berulang-ulang saya bilang, saya ini ibarat handphone, bukan komponen IT yang ada di handphone, tapi saya adalah charger, betul? Saya cuma menguatkan, bukan komponen informasi, telekomunikasi, perangkat IT yang ada pada handphone, bukan. Saya cuma charger, charger tempatnya di luar. Dia menguatkan handphone itu. Kalau low batt, kalau baterainya lemah, dibutuhkan mahal bagaimanapun handphone ibu bapak. Kalau low batt, bingung memang. Apalagi mak-mak ini. Allahu Akbar. Tuh ada bini saya tuh, tanya istri saya. Jam 9 kemarin, depan Hotel Madani, jalan maju sedikit sebelah Hotel Garuda. Bu, oma, nenek, duduk di situ. Saya bilang sama istri saya, Dek, mudah-mudahan tidak ada yang kenal sama saya. Jadi kami nggak mau duduk di dalam, kami pesan lila goreng. Ini panitia dengar lila goreng, mudah-mudahan tercapai.
Di sini panitia sambutan kita panggil Ustadz Kondang, nila goreng nggak ada. Warung nila itu Bu, belum rusuk sapi. Nenek-nenek hampir 30 orang. Nenek-nenek tapi masih cantik-cantik orang Medan ini. Biar nenek-nenek. Nenek-nenek sambil pegang mic nyanyi dangdut. Mulai dia goyang-goyang di situ. Bukan cuma dangdut, lagu-lagu pop. Saya bilang, hebat juga. Acara apa ini? Oh, saya bilang, Dek, jangan-jangan ini tahun baru. Mana tisu ini, panitia ini? Ini Ustadz Kondang yang masuk begini. Tisu pun habis ini. Bukan kondang, kayak undangan ini. Berhenti begitu-gitu Ustadz itu nggak ada yang kondang, ya ada yang konding, nggak ada yang kundung. Semua ustadz di Indonesia ini, bahkan di dunia, sama derajatnya. Amin ya robbal. Ustadz dari kampung, ustadz kota, ustadz go internasional, statusnya tetap ustadz. Ini dia. Jangan ibu bapak berhenti yang begitu. Yang kita puji, yang kita muliakan hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya lihat-lihat di nenek-nenek, satu over mic ganti lagi satu, satu over mic ganti lagi satu. Apa dia tunggu tahun baru? Tapi ini kan baru jam 8:30 saya bilang. Nenek-nenek begini kalau sudah jam 11 sudah teler itu. Nggak tahan dia begadang. Nenek-nenek karena sudah puas di masa lampau. Apa kalau kata Nabi dalam hadisnya itu? Ihtanum khamsun qabla khamsin. Ingat 5 sebelum sababaka qabla haramik. Ingat masa muda sebelum. Saya maklumi berarti ini oma-oma ini waktu masa muda nggak pernah nyanyi dia. Mudah-mudahan tak ada di sini dia. Udahlah kita ceramah bergembira lah karena ini tahun, daripada kita jingkrang-jingkrang di kafe. Begitu. Ini nenek-nenek ini mungkin di masa muda kurang beruntung barangkali. Istri saya bilang bukan kurang beruntung Pak, mungkin keberuntungannya terlalu besar. Sampai tua pun mau begitu. Woi kawan, lihat umur. Betul apa betul? Bergembira, bersukaria, lihat umur. Jangan paksa diri kawan. Serahkan kepada anak cucu kita. Sababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla fakrik. Ingatlah susah sebelum kaya. Ada warning, ada peringatan, bahkan sampai mati, sampai kita sakit diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hidup sebelum mati. Ini tahun baru. Jadi saya terus berpikir, berarti nih ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ini mungkin hanya menghabiskan waktu tahun baru. Tapi di satu sisi ibu bapak, inilah orang kafir tunggu-tunggu supaya kita nggak usah murtad. Orang Islam itu tak usah murtad, gaya hidupnya sama dengan kafir, hitung-hitungan secara matematik berarti antum telah keluar dari akidah Islam. Coba kalau orang sudah malam mabuk, apa dia mau hadir sholat subuh? Wallahu a'lam bishawab. Gas-gas motor, orang mau tahrim subuh, motor digas depan. Tanya saja siapa namanya. Pasti orang Islam ada di situ. Ini ibu bapak, bagaimana kita mau menegakkan agama ini? Di satu sisi kita sendiri yang tidak disiplin. Beberapa hari lalu tanggal 25 Desember tahun 2022 saya tabligh akbar di Abdiyah Aceh Barat Daya, Pidi, Belang Pidi. Pernah ke Belang Pidi? Jauh dari sini. Ibu bapak tahu saya berdakwah ini 16 tahun
Dari tahun 2008 sejak kami masuk Islam sampai hari ini kami berdakwah menggunakan mobil. Jarang kami naik pesawat. Kemana-mana saya pakai mobil. Dari Blampidi saya tiba di Medan tanggal 25 Desember malam Natal itu saya ceramah di Blampidi, Nangro Aceh, Darussalam. Saya sudah lupa tanggal 25 Desember itu. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Menurut ibu bapak mana yang betul dua orang itu? Haram atau boleh? Ada yang haram. Haram atau halal? Yang lain diam. Coba kita voting, mana yang haram? Angkat tangan, acungkan tangan yang haram. Cuma berapa orang? Makanya kalau bukan ahli, membingungkan itu dia. Jangan sesama angkot. Saya cuma charger, tapi charger tahu. Itu ibu bapak, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya ini adalah al-muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Jadi saya orang muhtadin yang diberi hidayah, orang yang diberi petunjuk. Dalam karangan buku ahli dogmatika Kristen terkait dengan hari Natal, Profesor Dr. B.J. Bolan, ahli dogmatika Kristen, pendeta besar di dunia, namanya B.J. Bolan. Beliau itu mengatakan, B.J. Bolan bilang begini, sampai hari ini kami tidak pernah tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1967 halaman 68, abad pertama Kristen. Itu buku yang beliau tulis. Secara persis kami tak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan 6 sebelum Masehi. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh agama Romawi kuno, bersifat ketuhanan agama mereka, politeisme. Poli dalam bahasa Yunani artinya banyak, teisme itu artinya ilah, menyembah kepada banyak dewa, politeisme. Jadi kalau ibu bapak baca poliklinik berarti banyak klinik. Itu dia. Poli itu bahasa medical, bahasa kesehatan dari Yunani, dari Athena, kemudian diterjemahkan dalam konsep medical, kesehatan, menjadi poli hidung, poli mulut. Itu poliklinik, banyak sekali bidang-bidang medical. Politeisme, teis itu, teis disebut, diambil dari satu pembahasan ilmiah dalam konsep teologi atau theos and logos. Theos artinya Tuhan, logos artinya kata-kata, kalamullah, kalamullah, perkataan firman Allah. Kalau dalam istilah teologi Kristen disebut theos and logos. Jadi theis itu adalah, politeis itu artinya kepada Tuhan-Tuhan yang banyak, politeism atau kepada dewa-dewa. Salah satunya Yesus Kristus disembah dalam ajaran Romawi kuno atau diterjemah ke dalam bahasa Yunani Yesus Kristus. Tidak ada huruf C dalam pembagian abjad silsilah agama Yahudi dengan menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani abjadnya tidak ada abjad C atau Christ. Yang ada abjad C itu bahasa Yunani. Alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, omikron, pi, psi, terakhir omega. Itu makanya kemarin ada virus COVID Omikron. Omikron saya terus berpikir, pakai abjad Yunani virus-virus ini, berarti dari Yunani virus ini, walaupun dari Cina.
Ya. Saya bilang ini Omikron, abjad yang terakhir dalam bahasa Yunani. Konsumsi pemahaman teologi Kristen, perjanjian lama bahasa Ibrani, Hebreu bahasa Yahudi, sedangkan perjanjian baru bahasa Yunani. Nggak ada Ibrani menggunakan huruf C. Bahasa Ibrani hampir sama dengan abjad hijaiyah bahasa orang Yahudi. Alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, omikron, phi, terakhir omega. Itu Yunani. Bahasa Ibrani alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samet, ayin, pesade, kofresi, shin, tau. 22 abjad Ibrani. Nggak ada huruf C, Christ. Jadi kalau bicara tentang filosofis ketuhanan spekulatif, Natal ini saya lebih tahu. Makanya saya keluar dari agama Kristen. Goodbye my friend. Ya, saya keluar. Allahu Akbar. Bukan orang Islam yang bujuk saya, karena ketajaman intelijensi saya mendapatkan kebenaran Islam. Saya masuk Islam, saya buka Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saya pernah tanya ayah saya sebelum beliau meninggal, marah dia sama saya. Kau masuk Islam bikin malu keluarga. Kita orang Manado, tidak ada yang beragama Islam. Nanti kamu lihat ya. Lihat apa? Nanti kamu lihat 3 hari kamu mati. Bapak saya yang ngomong, saya orang tua kandung, kau akan mati 3 hari. Berapa hari Pak? 3 hari. Begitu 4 hari saya telepon, woi kawan, saya kasih salam, assalamualaikum. Dia nggak balas. Dia terus jawab, ada apa? Seperti ya orang Manado itu beda tipis lah, seperti alat Batak. Beda-beda tipis lah Batak dengan Manado. Ada apa kamu telepon? Oh, ini saya belum mati kawan, sudah 4 hari. Ente bilang 3 hari. Berangkat duluan ke rahmatullah bapak saya dibanding saya. Berangkat duluan. Saya bayangkan 2006 masuk Islam sampai sekarang 2022. Sudah berapa tahun? 16 tahun beragama Islam. Bapak saya sudah berangkat 2010. Amin ya robbal. Pokoknya ibu bapak kalau dikutuk-kutuk orang kafir, aminkan bu, umur panjang itu. Lolos karena tidak paham, saya keluar, saya cinta agama ini. Mengapa? Karena karangan yang ditulis oleh Bible Kristen itu banyak sekali Paul Epistles. Paul Epistles itu ada 14 surat Paul of Tarsus. Dan saya pelajari betul filsafat itu sampai saya mendekatkan diri kepada Islam. Bukan orang Islam yang yakinkan saya, nggak ada orang Islam. Orang Islam mana? Di Indonesia yang bilang, oh saya yang Islamkan Pak Yahya. Tidak bisa kawan. Saya masuk Islam satu keluarga. Saya tanya, yuk kita masuk Islam. Nggak mau. Nanti makan apa kita masuk Islam? Ibu-ibu kalau pikir uang. Nggak mau saya masuk Islam. Makan apa kita? Mau sekolah di mana anak-anak kita? Wajarlah. Bu, maaf ya. Bukan nyinggung kalian, nyindir saja. Ya orang kan mikir kalau masuk makan apa? Gaji dari mana? Ini biasa duduk-duduk digaji. Masya Allah. Bahkan sampai berangkat ke kubur pun pakai jas. Sekarang ini mana kasihan, sandal pun tidak ada ya. Biasa sepatu mahal bu. Pak, dasi pak, sampai berangkat ke kubur, dasi kubur-kubur. Allahu Akbar ya Karim. Kita di Islam ini kawan,
binafsikal yauma alaika hasiban. Baca kitabmu, cukup dirimu sendiri jadi penghisab atas perbuatanmu. Nggak ada bagi juru selamat di sana. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Maaf Met kalau ada kamu di situ. Indah betul orang Islam ini apalagi dipikir hidup pas-pasan, yang penting agama. Allahu Akbar. Otak tumpul, yang penting agama. Masya Allah. Kalau nggak mampu 5 waktu, ada 4 waktu. 4 nggak mampu, ada 3. 3 nggak mampu, ada 2 nggak mampu. 1 waktu. 1 waktu nggak mampu. Nggak apa-apa nggak sholat. Yang penting pamalas sholat yang hadir malam ini, alhamdulillah. Betul itu Ustaz. Bagus lah Ustaz ini, tak ada Ustaz ini. Biar tak sholat pun masuk surga. Masuk surga kau lain, tapi benjol-benjol dulu kau. Udahlah, ini kan syukuran kita. Betul Bu? Makanya kamu kenapa nggak mau hadir? Beruntung kalian hadir. Iyalah, ngapain pergi ke mall sana? Sinilah bagus. Itu dia. Wah, yang tidak sholat, luar biasa. Iya, karena kita nggak tahu dalamnya laut bisa kita tapi dalamnya iman seseorang. Jangan coba-coba. Banyak di sini walaupun nggak sholat, imannya tinggi Bu. Oh saya tidak sholat Ustaz, tapi kalau Islam diganggu, jangan coba-coba. Mati kalau mati. Ibu percaya nggak orang ngomong begitu? Wallahu alam, saya tidak percaya. Insya Allah. Sedangkan sholat saja kau takut, apalagi bela innalillahi. Paling kau dikasih duit satu ini duit nih. Hianati Islam. Oh kalau yang tidak sholat berani itu, berani bunuh saudara Islam, berani. Sedangkan yang pakai ban Vespa saja pakai sorban, berani hina-hina Islam, padahal mubalik itu kibulin. Ban Vespa kawan di kepala. Kalau tidak kalau pidato itu sama dengan si Taipudin yang lari dari ini. Iya. Aduh ibu nggak percaya Taipudin. Ini Taipudin dari kecil sampai besar. Si Taipudin ini dipesan pesantren, innalillahi, tiba-tiba murtad, lari ke Amerika. Sekarang apa kerjaan dari Amerika? Mau tahu? Lihat di TikTok, jadi pemulung. Si Taipudin. Memang orang-orang yang keluar dari Islam itu otaknya otak udang, otak tak. Makanya dipanggil Taipudin. Innalillahi. Ustaz katanya keluar dari Islam. Apa yang kau cari Taipudin? Dunia ini sudah terbalik. Kata orang Padang terbalik ya dunia ini. Dunia ini orang kafir masuk Islam. Dia dari Islam Kau usah jauh-jauh, terlalu jauh. Lihat Piala Dunia kemarin di Qatar. Orang Qatar bukan cuma menambah devisa negara, bukan cuma untung secara finansial membuat pesta World Cup Qatar Soccer Piala Dunia, tapi orang Qatar, negara terkaya di dunia itu, yang kaya di dunia itu, yang pertama adalah Qatar, yang kedua Luxembourg, yang ketiga Singapura. Tapi negara yang terkaya sumber daya alam Indonesia. Itu dia sumber daya manusianya, innalillahi. Dari atas saja apalagi ke bawah. Kita di Indonesia memang begitu Bu, biar goblok yang penting bayar jadi pemimpin. Yang penting modal sederhana. Innalillahi. Ya,
Qatar bukan cuma dapat berkah finansial, Qatar hadirnya orang-orang di dunia ribuan yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka yang bukan beragama Islam, Argentina, sebelum bermain final mereka sering bersolawat. Ini dia, menang Argentina. Allahu Akbar, kalah Prancis. Allah tahu, Dia Maha melihat. Kau menang, kau kalah. Semua yang menentukan adalah Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Argentina menang 2022. Nanti 2026 akan menang Maroko. Kenapa Argentina menang? Karena Argentina bersolawat. Kenapa Prancis kalah? Beberapa tahun lalu Emmanuel, Presiden Prancis, pernah menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau rasa itu? Kalah kau. Enggak, anak saya yang kecil kalau marah-marahan begitu. Kita bersyukur, Masya Allah, ya, ada kopi hitam. Nggak ada lah jabatan yang paling indah di dunia ini kecuali Ustadz duduk di kursi begini tanpa diintip-intip KPK. Aduh, kalau jadi pegawai habis duduk mulia begini, habis dipuji-puji, KPK sudah tunggu di depan. Betul apa betul, Bu? Hari ini mulia. Kita lihat bapak kita, bapak gubernur, bapak bupati, bapak wali kota, bapak camat, calon mati semua. Lihatlah mereka ini, Masya Allah, beliau ini membawa bantuan. Ada bagus sekali di depan mulia, di depan umat, di depan masyarakat. Baru lihat pagi ini, sore sudah muncul di TV. Sudah diborgol baju orange. Miring, padahal waktu di panggung batik mahal, ya kan? Apa batik Ustadz begini? Paling di pasar-pasar murah ini, ya tuh. Tapi dia, Masya Allah, sepatu mengkilat. Lupa buka sepatu biar di teras acara masjid. Sambutan. Belum berangkat sudah ditangkap. Baju orange, tadinya uli langsung miring. Ini ibu bapak, jadikan pelajaran. Refleksi tahun baru ini adalah bagaimana melihat sikap kehidupan kita. Jadi ibu bapak jangan pilih dua tadi antara haram dan Natal itu bagi saya merujuk pada apa yang dikatakan bejebolan. Orang bilang Yahya Waloni itu dakwanya keras. Tunggu dulu kawan. Kami tegas, kami keras, tapi belum tentu kami salah. Semua argumen kami ilmiah berdasarkan fakta Lagi pula kalau saya bukan keras, yang keras itu Al-Quran. Jadi kami mengatakan orang mengucapkan Natal itu, ibu bapak, bukan haram, bukan juga halal. Ya, nah, bejebolan bilang Isa secara persis kami tidak tahu Yesus dilahirkan tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Berarti saat ibu bapak sebut selamat Natal berarti bukan haram, bukan juga halal. Karena salah berarti sama-sama goblok. Jadi ibu bapak tekniknya kalau di perusahaan, kalau antum belajar iko, nun antum ganti go. Maksud Ustadz bagaimana? Kalau ente diminta sambutan, nun antum ganti go. Itu saya selalu bilang kepada umat Islam, cerdiklah. Orang Kristen itu taktik mereka dalam kitab mereka berkata, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Itulah taktik mereka untuk menjerumuskan, memurtadkan umat Islam. Nah, maka kita harus lebih cerdik berhadapan dengan ular dan lebih tulus daripada itu dia. Alhamdulillah atas pertolongan hidayah Allah,
kami sampai kepada Islam. Dan sampai hari ini tahun 2023 1 Januari 2023 miladiah, usia keislaman kami sudah 16 tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ibu bapak, kita saling mendoakan, kita saling memotivasi agar kehidupan kita ini bermakna di hadapan Allah. Kata ketua DKM tadi, agar kita berguna bagi agama ini. Ya, jadi itu ibu bapak, kita saling membantu. Demikian juga perbaikan masjid, kita membantu. Tadi panitia sudah mengatakan itu. Dan mari kita saling membantu menopang dalam membangun rumah Allah. Dan terutama ingat baik-baik, Islam hari-hari terakhir ini makin gerakannya makin sempit. Ketika ada orang pintar ingin jadi presiden, dihadang dengan fitnah dan hujatan luar biasa oleh kaum kafir dan kaum munafik. Saya tidak membawa ibu bapak ke ranah politik, tapi lihatlah jejak kehidupan saudara kita Anies Baswedan. Mudah-mudahan Allah pemberi kekuatan yang mengangkat dan menjatuhkan manusia pada kedudukan yang mulia, bahkan yang menghinakan manusia, akan mentakdirkan insya Allah pemimpin terbaik tahun 2024. Anies Baswedan memiliki karakter sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir dan munafik tidak suka dan mengatakan politik identitas. Ya, identitas kita memang dan kita harus pilih pemimpin bukan cuma beriman Islam yang takwa, yang gagah orangnya berdiri begini. Kita cari pemimpin yang cerdas, berwibawa, jujur, dan tidak korup. Itulah sosok orang Islam yang cerdas, selalu dimusuhi kafir dan munafik. Jadi ibu bapak, kita cari pemimpin Islam ke depan agar selamat agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Untuk keselamatan bangsa ini supaya kokoh ke depan, perkuat agama Islam. Kalau Islam lemah, yakin saya, maka negara ini akan tumbang dengan sendirinya. Ingat ibu bapak, perkataan dai sejuta umat, dan sampai hari ini tak ada satupun dai di Indonesia yang mampu mengimbangi kepiawaian intelektual dakwah beliau. Bahkan anak kandungnya sendiri sulit mengikuti jejak beliau, Kiai Haji Zainuddin MZ. Apa kata beliau? Apa statement beliau? Umat Islam ini bagaikan buih di lautan, dikepung dari segala arah, dari segala sisi kehidupan. Mari ibu bapak kita bersatu, bermunajat kepada Allah, pulang ke rumah masing-masing. Ya Allah, kita bukan mencari muka kepada pemimpin yang akan datang, tetapi kita semua menginginkan perubahan bagi negara kesatuan Republik Indonesia, terutama Islam di masa yang akan